Coba mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair. Tapi dalam semua orang yang beriman itu ada kebaikan. Karena dengan adanya iman dia adalah baik dengan keimanannya. Maka bagaimana seorang mukmin bisa kuat? Bukan hanya imannya, bukan cuma hatinya, tapi kekuatan itu juga di fisik, juga di ekonomi, juga di yang lainnya. Di antara yang perlu dipelajari seorang mukmin adalah ya melatih fisiknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kalian persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh kalian itu segala kekuatan, segala kekuatan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala innal quwwatar ramy. Katakanlah bahwa kekuatan itu memanah. Artinya melempar dari jarak jauh. Sehingga musuh sebelum mendekat, senjata ini sudah mengenai mereka. Dan itu kekuatan bagi umat Islam. Dan Nabi SAW menjelaskan ini kaitannya dengan seorang muslim, jangan malas ya. Beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kau semangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Apa yang bermanfaat? Semua yang bermanfaat buat seorang muslim seharusnya dia ambil apa saja. Baik itu manfaat untuk fisiknya, manfaat untuk ekonominya, apa sih yang bermanfaat? Tentunya bukan hanya manfaat di dunia, tapi manfaat di akhirat pula buat dia. Wasta'in billah, dan engkau harus minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada kekuatan dirimu. Jangan mengatakan aku ini kuat ya, aku ini. La haula wala quwata illa billah wala ta'jaz. Dan jangan jadi orang yang lemah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara permainan-permainan yang diperbolehkan, bahkan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu syai'in laysa fihi dzikrullah fa huwa lahwun wa la'ib. Segala sesuatu yang di sana tidak ada zikrullah, maka itu adalah lahu, adalah sesuatu yang membuat dia lalai dari tujuan diciptakan dia. La'ib, permainan-permainan yang tidak bermanfaat akhirnya buat dia. Illa arba, kecuali 4 hal. Ini 4 hal. Coba kita tanya, di 4 hal ini mana yang kita punya? Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mula'abatur rajuli imra'atah. Permainan seorang lelaki sama istrinya. Jadi jangan dipikir ketika kita duduk, ngobrol, bergurau, bermain dengan istri, kejar-kejaran sama istri, itu sesuatu yang melalaikan. Lah, kata Nabi SAW, itu termasuk yang ada pahalanya. Yang kedua, wa masyuhu bainal gharabain. Seorang yang berjalan di antara dua sasaran. Itu artinya memanah. Dia berangkat dari sasaran yang ini, memanah ke sana, lempar ke sana. Latihan buat dia. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa ta'limuhu farasahu atau ta'dibu rajuli farasahu. Di mana seorang lelaki melatih kudanya. Ya perlu kita berlatih kuda. Seorang naik kuda, nah. Itu tidak mungkin sekarang orang berpikir seperti naik sepeda motor. Sebenarnya nggak sama ya. Walaupun ada kemiripan di mana seorang naik kendaraan ketika dia harus nanti berjuang. Dan kita tahu di tentara sendiri ada mereka naik, ada pasukan mungkin yang bermotor, ada pasukan yang bermobil, ada pasukan mungkin laut, ada pasukan yang udara, seperti itu. Nah, tapi kita dianjurkan belajar naik kuda. Yang keempat, wa ta'limur rajuli sibaha, dan seorang mengajarkan berenang. Hadis ini sahih. Maka bagaimana kita? Kita olahraga. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan malas seorang muslim. Dan olahraga ini ya
selain membuat refreshing, ya menghilangkan kejenuhan, dapat pahala. Nah, anak mau coba nih, walaupun anak belum terlatih memanah. Jamaah, anak-anak, tahan jamaah. Satu. Bismillah. Atau yang pendek dulu? Anak pendek tapi dek gini aja. Berarti tidak ngefek gitu ya. Saleh. Lebih hijau. Wah, mantap. Pantai jemaah. Satu hari. Paling dia kena putih ini kan paling. Insyaallah. Tentunya memanah ini bukan berkaitan dengan hobi ya. Tapi seorang tadi ia diperintahkan sama Rasulullah SAW. Kita belajar ini sebagai sebuah syariat kita. Bismillah. Ustaz Syafiq. Masih jauh dari sasaran. Dalam beragama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Usahakan engkau sampai ke sasaran. Kalau enggak, ya mendekatlah. Begitu pula dalam beragama kita. Bismillah. Ini jamaah. Makan lahir. Cok dah katok sengko. Makane. Datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Suhu kita. pelatih. Asisten panglima ini. Hah? Kota itu. Masya Allah. Pas. Ini. Masya Allah. Nih punyanya Ustaz nih. Oh, Zem. Mabruk. Tapi ingat ya, kita ini ketika berlatih memanah kadang-kala jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat ya. Yang berpikir ini orang akan memberontak, teroris, tidak. Makanya kadang-kala kita harus ikut klub yang dinaungi oleh badan hukum umpamanya, oleh pemerintah. Karena juga ini termasuk olahraga yang diperbolehkan sebenarnya, tapi perlu berhati-hati. Kadang-kala masalah anak-anak yang lewat atau macam-macamnya. Tapi yang jelas seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin. Tapi kekuatan itu sebenarnya ingat bukan hanya kekuatan fisik. Gak bermanfaat ketika orang kuat fisiknya tapi imannya gak kuat. Bahkan dia akan menggunakan fisiknya untuk kemungkaran. Dia akan menggunakan hartanya untuk kemungkaran. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kayaknya dicukup nih. Hayakumullah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.